Bayangkan, seorang pemuda desa bernama Nyoman. Ia dikenal tekun, rajin, dan punya satu mimpi sederhana. Membangun usaha kecil-kecilan agar bisa membantu keluarganya. Setiap hari, ia melihat tetangganya yang sukses berjualan, membuka usaha, dan perlahan hidupnya berubah. Di hatinya, Nyoman berkata, "Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak?" Suatu hari, ia mendengar tentang dana KOR, kredit usaha rakyat. Katanya bunganya kecil, syaratnya mudah, dan cocok untuk pengusaha kecil seperti dirinya. Di mana-mana, orang bicara tentang betapa mudahnya mendapatkan modal dari bank. Janjinya terdengar manis, apalagi untuk pengambilan 100 juta tanpa angguna. Ambil saja KOR, nanti usahamu pasti berkembang. Nyoman pun mulai percaya. Ia menyiapkan berkas, datang ke bank dengan kemeja terbaik yang ia punya. Di hadapan petugas, ia menceritakan mimpinya dengan mata berbinar. Ketika pengajuan disetujui, hatinya bergetar. Dana itu terasa seperti tiket menuju masa depan baru. Namun, di balik janji manis itu, hidup tidak selalu berjalan seperti skenario iklan. Usaha yang ia bangun tidak langsung ramai. Hujan datang berhari-hari. Pembeli sepi, dagangan tak laku. Sementara itu, tanggal cicilan terus berjalan. Setiap bulan ada pesan dari bank, ada rasa cemas setiap kali telepon berdering. Nyoman mulai sulit tidur. Ia duduk di depan warungnya yang sepi sambil berkata dalam hati, "Apa aku salah? Apa aku terlalu cepat percaya?" Ada hari ketika ia hampir menyerah. Ia merasa kalah sebelum benar-benar bertarung. Orang-orang hanya melihat modal yang ia dapat, tapi mereka tidak melihat beban mental yang ia tanggung. Mereka tidak melihat bagaimana rasanya dihantui cicilan setiap bulan ketika usaha belum berjalan. Namun pada titik terendah itulah, Nyoman mulai belajar hal terpenting dalam hidup. Bahwa modal bukan hanya uang. Modal terbesar adalah mental, tekad, dan keberanian bertanggung jawab. Pelan-pelan, ia bangkit. Ia tidak lagi hanya menunggu pembeli datang. Ia belajar pemasaran sederhana, menawarkan produk ke teman, tetangga, bahkan lewat media sosial. Ia mencatat pengeluaran, menghitung setiap rupiah, dan mulai mengelola usaha dengan lebih bijak. Nyoman juga belajar berkata jujur pada dirinya sendiri, bahwa utang bukan musuh. Selama diiringi kedisiplinan dan perencanaan, bahwa janji manis KOR bukan jembatan ajaib menuju sukses, tapi hanya alat. Dan alat itu hanya berguna jika digunakan dengan benar. Lambat laun, usahanya mulai bergerak. Tidak cepat, tidak dramatis, tapi nyata. 1 pembeli datang, lalu 2, lalu 5, hingga akhirnya ia bisa membayar cicilan dengan lebih tenang. Pada suatu sore, Nyoman menatap warung kecilnya sambil tersenyum. Ia sadar, pahitnya perjalanan inilah yang membentuknya. Tanpa drama, tanpa jatuh. Mungkin ia tidak akan pernah benar-benar belajar. Dan ia pun berpesan pada dirinya dan pada siapapun yang bermimpi. Jangan mudah terpesona oleh janji manis modal usaha. Karena yang membuatmu sukses bukan uangnya, tapi sikapmu terhadap uang itu. Kalau kamu belum siap disiplin, belum siap bekerja keras, belum siap belajar dari kegagalan, maka dana sebesar apapun hanya akan jadi beban. Tapi jika hatimu kuat, pikiranmu jernih, dan langkahmu penuh tanggung jawab, maka bahkan modal kecil pun bisa menjadi jalan menuju masa depan. Nyoman kini percaya satu hal. Hidup memang tidak selalu manis, tapi dari pahitnya perjuangan, kita belajar menghargai setiap tetes keberhasilan. Dan bila suatu hari kamu berada di posisi seperti Nyoman, berdiri di antara harapan dan rasa takut, ingatlah, bukan seberapa besar modal yang kamu pegang, tapi seberapa besar tekad yang kamu jaga. Karena pada akhirnya, modal terbesar dalam hidup adalah dirimu sendiri.